Kalau ada di antara kita ingin bertanya kepada guru kita, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar bagaimana tahsinnya Quran, membaca ayat Quran dengan tajwid, ya. Ini tentu penting sekali bagi anak-anak kita, bagi semuanya sebenarnya. Orang-orang yang ingin membaca Al-Quran, silakan. Kita pernah juga menghafal satu hadis, Zainul Qur'ana biaswarikum. Biaswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kamu yang bagus. Artinya orang-orang yang bersuara indah, suara bagus, sangat pantas juga membaca Al-Quran secara melakukan lagu-lagu yang telah muktabar, Ya. juga bukan dibuat-buat. Jangan dengan langgam daerah misalnya. Itu apa hukumnya, boleh ditanya kepada guru kita ini. Ya, sedikit kita singgung Ya. tentang hadis tersebut. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Itu ditujukan bukan kepada orang yang bagus-bagus suara saja. Iya. Tapi hiasilah Al-Quran itu seindah suaramu. Iya. Misalnya masing-masing kita diberikan oleh Allah punya suara bermacam-macam. Iya. Ada yang bagus sekali, ada yang 100 bagusnya suara. Iya. Ada yang 80, ada yang 50 dan sebagainya. Yang jelas manusia yang terbagus suara di dunia ini ialah Nabiullah Daud alaihissalam. Iya. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah, bacalah Al-Quran seindah suaramu. Kalau misalnya kita punya suara nilainya 80, kita harus memaksimalkan kepunyaan suara kita itu dengan sebagus. Kalau seseorang misalnya punya suara dia nilainya 40, tapi sebagus suara dia harus dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Jangan dia jelek-jelekkan suara waktu membaca Al-Quran. Nah, itu pengertian dari hadis tersebut. Karena sebahagian orang ada yang salah menafsirkan hadis tersebut. Oh, kita yang tidak bagus-bagus suara, tidak merdu-merdu suara, tidak wajib baca Al-Quran, tidak diperintahkan. Bukan. Tapi misalnya, ini kalau Ustaz Amir, mungkin kalau dengan saya, suaranya lebih bagus saya sedikit. Jadi Ustaz Amir harus baca juga Al-Quran seindah suara yang dipunyai oleh Ustaz Amir. Begitu. Begitu maknanya. Ya. Cuma bagi orang yang suaranya menurut mereka itu kurang bagus, agak minder, agak malu membaca Al-Quran di depan umum. Nah, ini termasuk saya. Saya merasa suara saya angka 40-an itu. Jadi kalau misalnya saya khatib, saya tidak mau membaca berirama. Murattal aja saya baca Al-Quran. Begitu juga waktu saya baca khutbah itu. Karena semata-mata karena suara itu tidak maksimal. Kemudian lagi Rasulullah bersabda yang maksudnya tentang bagus suara ini. Ada hadis ibku bil Quran fa in lam tabku fatabaku, atau iqra'ul Quran wabku fi fa in lam tabku fatabaku. Ujungnya, apabila kamu tidak sanggup menangis dengan matamu, menangislah dengan hatimu. Jadi suara yang bagus apabila kamu mendengar orang baca Al-Quran ialah, ini sabda Rasulullah, apabila kamu mendengar seolah-olah dia menangis. Kamu mendengar seseorang yang baca Al-Quran, suaranya dikategorikan bagus menurut agama, yaitu kamu kira dia menangis. Itu ada hadis. Matanya saya kurang hafal, tapi itu ada hadis. Maksudnya apa? Bukan berarti kita disuruh baca Al-Quran nangis tasannu'. Kita buat-buat nangis. Kita Rabbana atina itu sudah tasannu' kita buat-buat, tapi bukan. Kita baca Al-Quran ada dengan irama atau suara yang membuat kita sedih. Karena fa illam tabku fatabaku, jika kamu tidak sanggup menangis, maka bersikaplah seperti orang menangis, artinya dalam keadaan sedih. Misalnya kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang mendengar sedih, apalagi bangun tengah malam membaca Al-Quran. Karena waktu yang paling bagus membaca Al-Quran memang waktu malam. Ada surat Al-Muzammil.